Hari Jumat. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada pertanyaan. Wasani, hari yang kedua yang dipilih oleh Allah, kira-kira hari apa? Hari pahlawan. Tadi apa aja? Hari Kartini, hari pahlawan, hari proklamasi, mboten. Hari yang kedua yang dipilih oleh Allah yaitu Yaumu Arafata, yaitu pas hari Arafah. Ini mulai teng dung ngoten seniki. Nggih, niki adalah saat. Makanya saya ngeloncat satu lembar biar momennya enak. Nanti jenengan tanya kalau ada yang dipermasalahkan. Yaumun Arafah, kenapa Yaumu Arafah? Pada hari Arafah ini kenapa dimuliakan oleh Allah ngeten? Fa idza kana Yaumu Arafata, apabila pada hari Arafah, kita jangan membahas harinya dulu nggih. Kapan ini jatuhnya? Ngare bingung mangke. Nggih, Arafata yubahillahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan dirinya. Yo, Gusti Allah itu kan wajib berbangga diri karena Allah itu Al-Jabbar, maha perkasa, maha kuat. Allah subhanahu wa ta'ala membanggakan diri malaikatahu, kepada malaikat-malaikatnya. Fayaqulu, lalu Gusti Allah ngendikan ngeten, ya malaikati, malaikat-malaikatku, unduru, diloen iku napa? Lihatlah wahai malaikat, ila ibadi, kepada hamba-hambaku. Nggih, mana tadi? Jauh, yang mereka semuanya sekarang ini pada wukuf kan? Jauh, mereka pada datang suksan kalau sin besar itu suksan pakai sa. Dia datang dalam kondisi rambut acak-acakan. Kira-kira haji tahun piro nih? Berangkat haji terus rambutnya acak-acakan. Saniki kira-kira rambutnya enten sing acak-acakan mboten lusuh. Soalnya apa? Saking suwene perjalanan dari rumah menuju Mekah. Dulu orang berangkat haji kira-kira berangkat pamit napa? Meninggal. Makanya zaman era dulu itu kalau ada orang meninggal, nggih, langsung dimakamkan di laut itu aja. Enggak kembali lagi kelamaan pakai kapal, terus ditenggelamkan, digendoli besi, boten emas. Nek emas kuatir mayitnya urip maneh. Loh, kok emas ngono? Nanti urip meneh. Jadi dulu berangkat haji itu rekoso. Saniki malah boten turun dari pesawat selfie membuat status. Alhamdulillah nak, bapak ibu sudah sampai di King Abdul Aziz. Ngono. Ini kira-kira kapan ini? Saya pernah membaca majalah, yaitu majalah yang berstandar akademik, nggih. Penelitian bagus penelitiannya itu. Ini abad 1800. 1700, 1800, belum 99, belum 2000. Jadi orang berangkat haji itu Pak yang dibawa nopo? Ketel, normali, sutil, normali, nggih, termasuk beras, cendok, semuanya dibawain. Karena di sana belum ada semua the cutter of the ring, catering itu belum ada. Jadi murni bener-bener masak ngoten niku. Sakniki apa-apa jadi bisnis semua nggih. Dulu iku ya Allah sampai ya bener tujuannya ya udahlah nggak usah bawa peralatan megel-megeli. Tapi kadang-kadang ilat Jawa, ilat Indonesia itu kalau sama sana cocok mboten? Iya, kadang-kadang mboten cocok. Makanya ada kesempatan kalau pesawat lagi kosong sambil bawa sarimi, ya. Andalan sarimi ya orang di sini. Sarimi, makanan ringan niku. Jadi diloen malaikat, hamba-hambaku hari ini dalam kondisi rambutnya lusuh, suksan ku lusuh acak-acakan. Gubron itu debu. Kira-kira sakniki
para hujjaj niku enten kena debu mboten? Mulus-mulus, klimis-klimis nggih. Nah, itulah Bapak Ibu, makanya saya juga sempat menyampaikan haji tahun dulu itu rata-rata tua diprioritaskan. Nah, saat ini masuk akal mboten? Orang umur 40, 50 tahun kok daftar haji disuruh ngantri sampai 90. Ada berita dengan lihat di situs di internet. Sanes internet. Masuk akal mboten? Umur 40 disuruh daftar, nunggunya masih 90 tahun. Jadi memang foto-foto era 17, 18 itu tua-tua yang masuk. Makanya orang yang berangkat haji itu lebih baik yang benar-benar sudah tua. Jadi yang menyebabkan antrian panjang itu apa? Kemarin saya sampaikan, anak usia SD sudah didaftarkan, padahal persyaratan haji itu adalah akil balik. Nah, ini yang menyebabkan orang tua-tua tergeser terus. Orang tua-tua dilala rezekinya ada saat usia 50, mau daftar sudah terpengaruh. Kenapa? Antrian. Ini perlu diperenungkan bersama ini. Iya, jangan membuat anekdot ijtihad terlalu ekstrim. Hajinya tidak hanya bulan Dzulhijjah. Ya nggak ada yang mau, ngoten nggih? Paham mboten? Pernah mendengar haji tidak harus bulan Dzulhijjah? Ya nggak ada yang mau lah. Yang bilang gitu aja suruh sendiri ke sana. Itu bukan haji tapi umroh, ya dibedakan. Oke. Diloan malaikat, sini kat malaikat, ini loh hamba-hambaku datang dari rumah dalam kondisi susan, lusuh, acak-acakan rambutnya, banyak gubron, banyak debunya, saking capeknya takban. Faidakot amfakul amwala, mereka berangkat haji dari rumahnya pergi ke sini saat sedang wukuf ini bener-bener diniati berangkat sampai menginfakkan hartanya ke jalan Allah. Wa'at abul abdan, dan bener-bener dalam kondisi capek mboten berangkat haji riyin. Kira-kira teng kapal niku berapa bulan? Sakniki bukan hanya 8 jam, tapi ada yang bilang Indonesia ke sana maksimal 5 sampai 6 jam. Lebih cepat mali. Nek riyin pegel beneran, Pak, wis sepuh-sepuh berangkat haji melalui kapal. Kula waktu niku tasih SD, semua ingat-ingat ngoten, orang berangkat haji pasti daerah zaman riyin pasti sing tuwa-tuwa riyin. Ngoten. Iya, soalnya haji itu ibadah apa? Ibadah fisik dan ibadah maliyah. Ibadah maliyah dan badaniyah. Jadi harus diprioritaskan yang tua-tua. Selo kedisian dipanggil beneran. Paham mboten niki? Nah, ngoten nggih. Wa'ad abul abdan, rungokno malaikat. Ngeten. Jadi Gusti Allah niki kalau pakai karikatur begini. Malaikat sini. Diloen malaikat, diloen ishadu saksenono ya malaikat. Inilah hamba-hambaku yang selama ini mengumpulkan hartanya, menginfakkan hartanya, dicicil, dikumpulkan untuk berangkat haji biar bisa wukuf di Arafah. Badannya lusuh, acak-acakan rambutnya lusuh, acak-acakan badannya kecapean. Saksenono ya malaikat. Sinten sing ngendikan ngoten? Gusti Allah. Ishadu inni qad ghafartu lahum, saksenono yo wahai malaikat, saya qad ghafartu, teman-teman mengampuni mereka semua yang hari ini wukuf di Arafah. Saksenono, tak ampuni lahum, bagi mereka tak ampuni semuanya wahai malaikat. Saksenono. Makanya dari sinilah Bapak Ibu-ibu, sehingga kita yang tidak bisa berangkat haji, nopo disuruh poso. Nah, ini lagi ada masalah lagi. Apakah Bapak Ibu-ibu, apakah Pak Muin, puasa Arafah itu harus bersamaan dengan orang wukuf di Arafah? Namanya niku mboten poso Arafah, Pak. Hukum aslinya dengan tak belajar sejarah. Jadi puasa Arafah itu, penyebutan Arafah itu penyimpulan dari
Umat atau orang-orang Islam, sebagian orang Islam saja yang menyebutkan ada puasa Arafah. Rasulullah itu sudah biasa puasa 9 Dzulhijjah jauh sebelum Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Setelah hijrah ke Madinah, tahun keberapa Rasulullah dapat perintah haji? Tahun ke-10. Makanya sekali Rasulullah ada perintah haji namanya haji wada. Jadi Rasulullah itu hajinya cuma sekali, enggak berkali-kali. Nah, setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, sampai Madinah Rasulullah diperintah haji. Pidato Rasulullah al-hajju Arafah ada hubungannya ke sini. Haji itu yaitu harus ada dan harus wukuf di Arafah. Kesini sapa wong sing haji kok tidak wukuf di Arafah, berarti hajinya harus diulang. Nah, sapa wong sing iso berangkat haji dan iso wukuf di Arafah, dosanya diampuni semuanya. Dia sehingga orang haji ketika kembali ke tanah airnya masing-masing dalam kondisi suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Niku khutbahnya Rasulullah, al-hajju Arafah, haji itu adalah wukuf di Arafah. Sapa wong sing iso haji dan iso wukuf di Arafah, dosanya akan kuampuni seperti bayi yang baru lahir, nggak punya dosa. Selanjutnya Rasulullah pidato, dan bagi umatku atau orang Islam yang hari ini tidak bisa berangkat haji, cukuplah di rumah puasa. Rasulullah tidak bilang cukuplah di rumah poso Arafah. Boten Bu, Pak, boten. Tapi cukuplah puasa. Sehingga puasa 9 Dzulhijjah yang sudah sering dikerjakan Rasulullah sebelum Rasulullah dapat perintah haji, keistimewaannya dapat menghapus dosa setahun yang lalu dan yang akan datang. Nah, kira-kira saya ini puasanya kapan, Pak? Besok apa Sabtunya kan ngoten nggih? Nggih. Makanya Pak Ibu-ibu, puasa 9 Dzulhijjah itu yang benar berdasarkan matlak. Napa matlak niku? Mpun nggih mawon lho. Matlak niku munculnya bulan di mana jenengan saat itu berpijak. Kalau jenengan di pundi niki? Indonesia, kalau belum kelihatan jangan puasa. Makanya Bapak Ibu kadang-kadang orang itu sering memahaminya itu salah paham, salah kaprah. Kenapa masalah penentuan bulan kok tidak seperti penentuan sholat 5 waktu? Enggak Bu, Pak. Soalnya penentuan sholat 5 waktu itu mengacu pada peredaran matahari. Makanya bisa diramal. Coba jadwal setahun penuh ada itu nggih, karena mengacu pada peredaran matahari. Sehingga desik pundi Indonesia karo Arab Saudi sholatnya? Ayo coba dijawab. Riyin pundi sholatnya, waktu sholatnya Indonesia dengan Arab Saudi? Riyin Indonesia karena terpaut 4 jam. Oke. Lah terus masalah penentuan hari raya Idul Fitri, Idul Adha niku mengacu pada munculnya hilal bulan. Pertunyu-unyu bulan munculnya dari mana? Dari mana dulu bulan? Dari barat. Dari barat. Nek muncul dari wetan bareng-bareng namanya kiamat.